kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih angkatan 70. Terima kasih Bu Yani Tina yang sehingga saya bisa hadir di sini. Saya Priyantono Umar, angkatan 89. Masih muda ya? Oh iya. Jadi saya masih memiliki kesempatan kuliah yang lebih lama, 7,5 tahun. Jadi di Unpad. Jadi usulan masalah skripsi dapat pembimbing, kemudian saya tinggal ngurus PMB. Baru kemudian balik lagi semester 5 semester itu ditinggalin. Untungnya tidak harus usulan masalah lagi, harusnya 3 semester nggak selesai, harusnya usulan masalah baru. Ini enggak, programnya tiba-tiba ke dekan gitu kan, bahwa itu sudah sampai bab sekian, padahal belum, baru bab 1. Ya, itu salah satu hal yang kemudian membuat orang angkatan kami selalu bangga menjadi anggota PMB, meskipun seperti yang dikeluhkan sampai hari ini adalah pembinaan di PMB itu selalu tidak konsisten dari tahun ke tahun. Saya masuk 89, PPA kemudian diganti, dan sampai hari ini ternyata masih banyak kasus PPA yang melarikan diri, tidak menyelesaikan program gitu kan. Terus kemudian dia angkat PPA baru lagi, mulai dari nol lagi gitu. Dan kemudian setelah jadi alumni balik lagi ke PMB untuk urus PMB. Itu yang disebut penebusan dosa gitu kan. Nah, seharusnya kita juga memagari hal-hal seperti itu gitu. Bahwa ketika kita memang menjadi anggota PMB adalah belajar berbuat kesalahan. Belajar berbuat kesalahan. Iya, karena mahasiswa kan itu kan hukumnya kan. Perbanyaklah kesalahan semasa mahasiswa, tapi setelah lulus ya jangan berbuat salah lagi gitu kan. Karena ketika masih mahasiswa kan ada yang mengoreksi kita gitu. Itu yang terjadi di PPA. Nah, ketika PPA selalu tersendat-sendat, maka kemudian bimbingan tidak pernah jadi. Nah, saya sempat tidak aktif waktu anggota muda. Jadi 3 bulan pertama itu programnya kan malam balas budi. Itu digeber habis-habisan selama 3 bulan itu ngadain berbagai kegiatan untuk mengumpulkan dana bisa menyelenggarakan malam balas budi. Di satu sisi ini melelahkan, tapi di sisi lain ini bagus untuk konsolidasi angkatan. 45 orang yang baru kenal sama sekali, paling hanya 1-2 yang kenal dari kampus, kemudian harus mengurus kegiatan dalam 3 bulan begitu padat, dan itu harus sukses gitu kan, karena di PBB mempresentasikan bendera angkatan gitu kan. Nah, tapi kemudian setelah itu karena capek kegiatan, berikutnya ketika program PPA nggak jalan, satu persatu mundur termasuk saya. PPA janji bimbingan jam 10 pagi, datang jam 10 nggak ada, baru dimulai jam 2, jam 3. Sementara saya di kampus ada kegiatan yang harus saya lakukan gitu kan. Saya baru di kampus, akhirnya lama-lama tidak ada. Terus tadi benar harapan banyak orang saya kira bahwa masuk PMB itu selalu ingin ketemu senior-senior yang terkenal di nasional gitu kan. Karena bisa memberikan bimbingan, bisa mendapatkan sesuatu. Saya pun dulu juga begitu. Di spanduk dipasang penerimaan mahasiswa MPAB, terus nama alumni disebutin di spanduk. Saya ingin ketemu orang-orang ini untuk masuk PMB. Di kampus bisa, tapi hanya untuk undangan-undangan seminar kan, tidak intens. Tapi kalau di PMB kan bisa. Nah, ketika masuk PMB itu tidak terjadi. Kecewa gitu kan. Baru kemudian program kunjungan itu dilakukan setelah hampir selesai masa PPA. 4 bulan sebelum selesai masa PPA baru kemudian PPA dibenahi, ada program kunjungan ke alumni-alumni. Itu yang kemudian membuat semangat lagi anggota-anggota yang lain untuk, karena ada kesempatan datang ke alumni, kita tidak bisa mendatangkan alumni ke sekretariat, tapi kita mendatangi alumni ke kantornya, ke rumahnya untuk mentoring di sana 1 jam, 2 jam. Itu sangat menarik gitu kan. Kita mendapatkan banyak nih. Termasuk Kang Moko dulu
89 berkunjung ke Kang Koko. Terus kemudian 2009 ada ke restonya Kang Tutun, diajari bagaimana belajar bisnis kuliner. Nah, seperti itu sangat menarik bagi teman-teman yang masuk di PMB. Nah, menurut saya hal-hal seperti itu juga perlu dipertahankan karena kita tidak bisa serta-merta mendapatkan keuntungan yang tadi disebut ya, keuntungan saat di PMB gitu kan, keuntungan material ya saat di PMB, karena menjadi mahasiswa di PMB kan bukan itu tujuannya gitu loh, tapi menjaring network. Saya rasa banyak alumni yang selalu menekankan itu, bahwa membangun jaringan di masa mahasiswa itu sangat penting. Aziz tadi mendapatkan manfaat setelah dia juga lulus dari PMB. Aziz sekarang adalah wakil direktur di anak perusahaan PT Inti. Dan jaringannya itu PMB gitu. PMB. Jadi kita tidak bisa berharap bahwa saat di PMB, saat menjadi mahasiswa kita mendapatkan keuntungan itu. Jangan berharap itu gitu kan. Karena keuntungannya nanti akan dapat setelah lulus dari PMB. Itu pertama. Terus kedua, yang dikatakan Kang Dan, terus Ipung tadi benar ya, masa waktu kuliah 3,5 tahun, 4,5 tahun. Saya 10 tahun terakhir aktif di kegiatan lingkungan dan menemukan banyak mahasiswa yang mereka tidak masuk organisasi, di himpunan pun tidak, apalagi di organisasi ekstra, tapi mereka magang di organisasi sosial yang bergerak di lingkungan. 3 bulan di situ mereka melakukan aktivitas, mengkoordinasi acara, mereka dapat pengalaman itu. Yang diinginkan adalah mendapatkan pengalaman praktis untuk mengelola sesuatu, mengelola kegiatan. Tidak didapatkan di himpunan atau di organisasi luar, tapi mereka mendapatkan dari situ. Nah, itu kecenderungan yang dilakukan oleh mahasiswa sekarang. Gitu. Di sela-sela itu, ya itu tadi yang disebut bahwa harus ada sesuatu yang connect dengan ilmu yang saya pelajari di kampus. Itu bisa dilakukan di PMB sebenarnya. Dulu di PMB itu ada majalah Sinyora, bukan majalah ya, leaflet Sinyora. Buletin ya, Sinyora tidak aktif. Saya punya latar belakang itu. Terus kemudian itu dikelola bareng-bareng sampai akhirnya begadang di sekre gitu kan. Terus sendirian berdua begadang di sekre ngurusin tulisan. Terus yang nyetak ada lagi yang teknik yang ahli nyetaknya gitu kan. Dulu masih pakai offset ya gitu kan. Terus tiba-tiba jam 11 malam Tuan Eki datang ke sekre gitu kan, lewat, kok sekre masih nyala gitu kan. Dia mampir, ngapain lagi ngurusin ini? Udah tinggalin aja, kita makan aja. Nah, itu juga enak di hati gitu kan. Ada tiba-tiba kita lagi suntuk-suntuknya, alumni datang ngajak makan yuk, paling itu lagi gak ada gue gitu. Pak Odo warungnya tutup gitu. Karena Pak Odo itu andalan aktivis di PMB gitu kan, ngebon di situ berbulan-bulan gak datang. Tapi jelasnya begitu, waktu saya jadi pengurus, semua ngebon atas nama saya semua. Begitu, Bang Ano berapa gitu kan? Ini berapa segini gimana? Ini Raden Baswini semua. Tapi itu resiko gitu kan. Ya akhirnya dibayarnya dicicil gitu kan. Kira itu. Nah, dengan masa belajar yang sedikit, mungkin kita memerlukan juga pembahasan ulang tentang anggaran dasar dalam rumah tangga ya. Selama ini waktu zaman saya 80-an sampai 90-an itu kita tidak pernah lapor hasil rapat anggota ke Kumham gitu kan, untuk memperbaiki izin gitu kan. Nah baru tahun-tahun kemarin izin diperbaiki, tapi nggak tahu siapa yang lain sekarang udah ditulis belum. Nah itu kan harus melampirkan juga anggaran dasar anggaran rumah tangga kan. Yang ada sampai hari ini kalau tidak salah masih zaman sidang diketok oleh Ibu Erna sama Pak Rahmat itulah. Itu yang selalu pakai, tidak pernah dibahas lagi. Kita tidak mempunyai kesempatan untuk membahas ADART di rapat anggota, karena anggotanya selalu sedikit terus gitu kan.
ada banyak, tapi kemudian udah tetap pakai yang itu aja, nggak perlu ini lagi. Nah, sekarang dengan kondisi 3,5–4,5 tahun, mungkin tidak kita memikirkan keaktifan itu ada masa transisi. Yang sudah lulus sekian tahun sampai sekian tahun masih boleh aktif sebagai anggota biasa gitu kan. Itu bisa memperpanjang masa kepengurusan. Karena kalau tidak begitu lulus udah nggak bisa apa-apa, nggak punya hak untuk dipilih dan memilih kan. Tapi kalau ada jenjang misalnya transisi 1 tahun setelah lulus masih boleh, itu mungkin bisa kita lakukan juga. Karena ini dengan masa kuliah yang sangat pendek, kita menjadi sangat kekurangan anggota. Yang dialami Randy itu pernah dialami oleh angkatan 87. Angkatan 87 begitu lulus harus bersaing dengan alumni yang juga mendaftar sebagai ketua senat. Dan untungnya kemudian angkatan 87 ini yang menjadi senat gitu kan. Baru lulus PPL langsung menjadi ketua senat seperti yang dialami oleh Randy. Sementara kemudian kalau bicara dulu, kalau saya juga mengalami ya, untuk menjadi ketua senat itu harus ada jenjang aktif di kepengurusan tahun sebelumnya juga ada selama setahun itu belajar sesuatu, kemudian baru menjadi ketua. Kalau tidak memang kaget gitu kan, merasa kemudian saya junior, ini juga jadi masalah. Saya junior, MBP senior, terus kemudian alumni juga senior, merasa tidak tidak mempunyai kapasitas untuk menjadi dalam tanda kutip atasan mereka gitu kan. Itu jadi problema juga. Nah itu yang memang perlu juga ditekankan di pembinaan. Apalagi ya? Apalagi? Iya nggak? Ada lagi. Lainnya. Oh, ini. Dengan sedikit orang, kemudian juga bermasalah di masa penerimaan anggota baru. Sehingga yang turun di masa penerimaan anggota baru harus selalu alumni senior. Karena kapasitas anggota biasa sekarang untuk menghadapi orang calon baru ini juga belum optimal gitu kan. Itu juga menjadi persoalan gitu kan. Sehingga harus ada senior yang turun untuk mengawal itu semua. Nah itu mungkin perlu juga, selama ini selalu ada briefing atau coaching pelatihan khusus paling sehari 2 hari kepada teman-teman yang akan menjadi panitia perpeloncoan. Harus seperti apa, termasuk misalkan cara gampar gitu kan. Cara gampar harus jangan sampai gusi kegigit, pipi kegigit. Itu mana? Ada teorinya gitu kan. Nah, sekarang enggak kan. Ada teorinya, terus nampar itu dalam kondisi seperti apa gitu kan. Kalau di pecinta alam kan nampar itu kan agar peserta tidak ngantuk gitu kan, ditampar untuk membentukkan kesadaran. Kalau ini enggak, balas dendam gitu kan. Balas dendam sampai akhirnya kemudian ini juga menjadi persoalan. Kalau kemudian bapak pelonco dipelonco lagi oleh senior di hadapan pelonco itu kan nggak bagus juga gitu ya, menjatuhkan wibawa bapak pelonco di depan pelonco gitu kan. Nah, berkaitan ini balik lagi ke perpeloncoan, berkaitan dengan perpeloncoan. Tadi yang disebutkan ada disiplin, bina mental, itu kan di perpeloncoan sebenarnya semua ada. Jam 6 pagi disuruh apel, kalau enggak kena hukuman. Tapi yang hukum bukan panitia gitu kan, sesama teman sendiri kan, saling teman sendiri gitu kan. Kalau temennya gambarnya terlalu kencang dibalas kencang juga gitu kan. Nah di antara mereka sendiri atau merangkak itu untuk mereka sendiri tuh. Panitia tidak turun tangan, benar-benar turun tangan ya. Itu memunculkan itu. Cuma kemudian itu perlu kita benar perlu kita pikirkan ulang. Bukan soal manfaatnya. Biaya perpeloncoan, biaya kegiatan di PEB paling besar adalah perpeloncoan. Ada angkatan yang sampai 120 juta.
cuma dapat 40 atau 45 berapa? 22 gitu kan. Satu orang berapa itu? 5 juta, 4 juta, 5 juta dipakai untuk pelatihan di luar itu bisa lebih bermanfaat gitu kan. Nah, meskipun kemudian ada alumni berapapun biayanya kami tanggung, perpeloncoan tetap harus ada. Bukan persoalan ada tidaknya duit itu kan, tapi dengan biaya besar seperti itu, rekrutmen seperti itu, masih layak tidak mengeluarkan dana segitu kemudian habis itu kosong. Ini juga menjadi persoalan. Banyak alumni yang hanya memikirkan dana perpeloncoan, dana pembinaan, dana PPA tidak. Ada satu PPA yang dia harus keluar 25 juta selama 1 tahun. Untungnya dia ada duit. Kalau PPA-nya itu tidak punya duit, terus dia tidak berani mengajukan proposal bimbingan sehingga tidak dapat, dia juga akan bingung. Akhirnya PPA berhenti, tidak jalan gitu kan, ditinggalin. Itu jadi satu persoalan juga. Nah, kira-kira itu kan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, makasih. Saya jawab.